Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Rafael, nama channel Andromeda. Dan ya sekarang lagi bukan game ya. Nah sekarang bukan game ya kan, yaitu sekarang tuh kontennya itu anime news ya. Andromeda anime news ya, karena udah lama banget udah nggak gue bikin Andromeda news dan horror dan juga Andromeda news ya. Jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngerekomendasiin anime ya kan, rekomendasi anime 2020 ya kan, dimana di kemarin di last episode dari Andromeda News tuh anime yang judulnya tuh anime ini akan keluar pada 2020. Jadi list ini tuh beda dari yang list kemarin ya. Mungkin jadi satu ini jadinya 6 ya, kemarin kalau nggak salah 3 ya, gue lupa 3 ya. Pokoknya kemarin itu ada Darwin's Game, terus ada Paul lagi ya. Pokoknya listnya beda dari yang kemarin, dan kemungkinan masih ada part selanjutnya kan, karena ini part selanjutnya gue bakal nulis anime buat 2020 juga, tapi gue bakalan nonton dulu semua animenya yang keluar rilis semua, yang nunggu rilis semua, dan gue tonton semua gitu cuy. Baru nanti gue bikin baru gue bikin video lanjutan dari part ini cuy, biar gua itu lah saat gua beda-beda ada anime-anime yang dimana yang ceritanya berat, mana yang enak buat penutup gitu ya, buat selingan gitu cuy. Dimana kan ada anime misalnya kayak Kimetsu no Yaiba, ceritanya kan berat gitu cuy, berat banget, dan kalau langsung ditabung langsung nonton Tokyo Ghoul, wah itu gak enak sih ya, gak enak banget bahkan sih pokoknya gak enak dah. Jadi harus diseling mana ini tuh yang ceritanya tuh soft ya, casual gitu cuy, gak terlalu berat, gak terlalu enteng dan gak terlalu garing gitu ya cuy. Jadi lanjut aja ke listnya. Nomor 1 yaitu ada Kaguya sama Love is War season kedua ya kan. Jadi anime bergenre komedi romance school dan mengusung tema tentang kehidupan komedi romantis antara Kaguya Shinomiya dan juga Miyuki Shirogane ya, dan mereka menjabat sebagai ketua dan wakil, mana ketuanya itu adalah Shirogane dan wakilnya adalah osisnya adalah itu ya, si Kaguya gitu, Kaguya Shinomiya ya kan, dengan bumbu komedi yang kental ya kan, dan membuat Anda pasti senyum-senyum sendiri ya dengan komedinya dan juga romansnya ya kan, dimana dengan karakter pembantunya yang sangat hidup ya, yang artinya bilang karakternya tuh bagus banget ya kan. Dan juga pasti kalian tahu lah, karakter pembantu yang sangat terkenal itu adalah di season 1 terkenal banget, yaitu Chika ya, dengan Chika dance-nya ya. Chika dance-nya banyak yang nge-cover itu Chika ya gitu. Kalau menurut gua Chikanya juga karakter hidup banget itu cuy, dan gua kira pertama tuh bakalan Kaguya tuh saingannya si itu juga si Chika, ternyata enggak gitu. Si Chika tuh pure temannya dari si Kaguya ya, dan itulah jadi mana tuh mencari suasana ya di antara Kaguya sama Shirogane. Jadi bulunya juga bagus banget ya, di sana ada bendaharanya gitu. Sekretarisnya tuh Chika ya, karena ada bendaharanya tuh namanya gue lupa. Udah cobain di OSIS itu dia ada 4 karakter yang selalu disorot terus gitu cuy, dan itu karakter bagus. Jadi udah karakter bagus dan mengusung peristiwa atau konfliknya jadinya makin hidup cuy, karena dari build karakternya sangat bagus gitu cuy. Dan jadi kalian enjoy di setiap episode buat nonton Kaguya. Ya kan belum nonton Kaguya sama Love is War, kalian wajib banget nonton. Kalau belum nonton season 1 kalian nonton season 1-nya dulu, baru season 2. Dan gua record tanggal 30 ya, ini tanggal 30 bulan Mei ya, nggak salah deh. Iya bulan Mei. Sini Kaguya season kedua masih itu ya, masih belum keluar semua ya, masih episode berapa gitu ya. Gua jadi nunggu itunya cuy, nunggu keluar semua. Ini gua tim batch gitu ya cuy, tim batch ya, gua nonton semua baru itu gua kasih rekomendasi gitu cuy.
Dan ini ya kan, dan di season 2 ini dimunculin karakter baru ya, sebenarnya bukan karakter baru ya, kalau di season 1 ada udah muncul tapi kurang disorot gitu cuy, yaitu Ai Hayasaka. Dan karakter ini atau Ai Hayasaka itu salah satu karakter yang gua sukai dari season satunya cuy, serius. Gua nonton Kaguya season satunya gua malah suka sama Ai Hayasaka cuy, Ai Hayasaka sama si Chika ya, dibandingkan Kaguya gitu cuy. Ya, kalau ngeliat Ai Hayasaka kayak lucu gitu cuy, kalau Chika tuh kayak priang banget cuy. Jadi gua suka sama dua karakter ini, dan beneran banget dong di season 2 nya dia lebih tonjolin. Dan wah, gue belum nonton semuanya sih, gue belum nonton sih season 2 nya. Gue bakalan nunggu batch nya ya kan, nunggu batch aku nunggu rilis semua baru gue tonton semua itu. Coba itu sih the best sih. Akhirnya Ai Hayasaka disorot lagi cuy, disorot di season 2 nya tuh camping terus gitu cuy. Wah, dan jadi Ai Hayasaka jadi waifu musiman yang tergabung dari kelompok Rem dan Onodera ya kan dia tertolak dia, cuma gimana lagi cuy, tertolak oleh si Shirogane. Emang tokoh itu Shirogane sama si Shinomiya cuy, gimana kan, karena dia komedinya tentang dua orang itu cuy, dimana lucu dah. Jadi komedi romansnya itu yang tunjukin itu bagus banget gitu cuy, dimana di season 2 ini kalau nggak salah itu adalah dari review-reviewnya tuh ada perebutan dari OSIS gitu cuy kan. Emang kan ganti ya, logikanya juga emang ganti gitu cuy, ganti setiap tahun setiap itulah ya kan, ada pemilihan ketua OSIS yang baru gitu cuy. Dan kayaknya season 2 nya karena gue udah nonton juga ya, mungkin nanti bakal gue selingin di nomor news di part berikutnya gitu. Mungkin gue ya kasih review sedikit ya di season 2 nya udah rilis semua. Dan masuk aja ke nomor 2, ada Princess Connect Diva ya, Princess Connect ini gue baru itu ya, belum merilis semua, baru episode berapa gitu ya, jadi belum tahu semua. Dan ini tuh bagus ya, punya potensi bagus. Ini kayak si anime si itu ya, si Kazuma ya kan, Konosuba cuy. Ini agak mirip-mirip lah, fantasi, isekai, dan komedi tentunya aja cuy. Jadi wah, ini bagus banget ya. Dimana sini anime ini sinopsisnya itu bermula dengan adegan terdapat seorang gadis dan seorang sang MC yang tertidur ya, sebenarnya sih lebih ke arah pingsan ya. Jadi ada waktu pingsan nggak dilihat, yang kalau dilihat seperti Dewi dari dunia itu kan. Dewi itu memiliki kostum kayak gear atau kayak saya besi ya. Sebenarnya sih setelah merawat sang MC ya kan, Dewi tadi mengirim MC tersebut yang tadi pingsan itu ya ke dunia asing, yang sebenarnya tuh agak aneh emang ya, ngapain coba dia ngirim teleport orang yang tidak kenal gitu ya kan. Dan ternyata sebelumnya dikirim ke dunia asing tersebut, sang Dewi sudah mempersiapkan guide ya, atau pengasuh gitu cuy, buat namanya juga guide gitu ya kan, yang pertama guide yang diketahui bernama Natsume Kokoro terjadi di atas bukit, karena tempat itu sudah diatur sang Dewi yang tak pertemuannya Kokoro dengan sang MC. Jadi ini gue lihat sinopsisnya tuh di internet ya, di website wiki, website orang gitu. Jadi ini bukan sinopsis pure dari gua, jadi apa aja ya, jadi agak bahasa itu agak aneh ya bagi gua ya. Jadi pembawaan sinopsisnya agak aneh ya, karena gua lihat di sinopsis itu ya, sinopsis itunya ya, apa namanya, di internet, di website gitu cuy. Dan mungkin aplikasi apa gitu misalnya. Jadi sinopsisnya agak aneh ya, bukan sinopsis dari gua. Kalau sinopsis dari gua tuh pasti agak beda cuy pasti ya. Jadi enjoy aja ya. Gue lanjut ya, cerita berlanjut dengan pertemuan seorang gadis ya kan, gadis Loli ini kan dengan sang MC, serta menggunakan MC dengan Loli yang ternyata MC kita ternyata ini namanya Yuki ya. Yuki kehilangan semua ingatannya mengenai petualangan dengan princess yang sebelumnya, serta kehilangan caranya bertarung. Dan jadi pure jadi misalnya dia dari kelas 100 jadi gak kenal lagi cuy.
jadi level 0 lagi dari 0 lagi ya si MC-nya si Yuki ini ya. Untuk Yuki dan Okoro dan dari gadis lainnya pun dimulai. Lantas apakah sang anak yang mendapatkan kembali ingatan ya mungkin dan tetap selamanya kehilangan ingatan gitu, menjadi sebuah misteri yang menyelimuti anime ini cuy ya. Jadi dari sinopsis sedikit sinopsis dari Princess Connect ya. Kalau gue baca dari sinopsis ini bakalan seru banget ya. Sini ada genre-genre yang paling disukai gitu, itu harem ya pasti. Kalau ada itu ini kayak komedi, kalau menurut gue nih genrenya mesti fantasi komedi. Kalau harem kayaknya sih enggak sih ya. Kalau harem soalnya nih kayak lebih condong ke kayak Konosuba tuh kayak kan harem tuh sih kalau menurut gue tuh. Kayak komedi fantasi petualangan lagi gue ya kan. Dan di nomor pertama selanjutnya karena gue belum nonton juga yang ada di tempat gue, dan bakal gue bahas lagi nanti di next itu ya, di next episode dari Andromeda Anime News. Jadi kalian tunggu aja reviewnya ketika gue udah nonton sama episode ya kan, dan gimana sinopsisnya. Dan gue bakal mau bagi-bagiin mana anime yang ceritanya itu berat banget dan sama anime ceritanya tuh nggak terlalu berat gitu. Jadi buat selingan berat yang nggak berat yang nggak berat ya kan gitu. Jangan yang nggak berat terus, nanti bakal bosan nonton animenya gitu cuy. Dan nomor berikutnya ya kan, nomor ketiga ada Somali Tomori no Kami Sama. Jadi anime ini bergenre adventure ya, fantasi slice of life. Fantasi slice of life ya, ini menjadi anime rekomendasi gue pada tahun ini, dimana ini tentang kehidupan seorang anak kecil ya kan, dengan anak kecil Oli ya kebetulan dengan ayah angkatnya dengan ayah angkatnya. Dan ini gue bakal ceritain situasi di dunia di anime ini ya kan. Di anime ini, dunia ini manusia terancam punah karena kesalahan mereka sendiri yang tidak mau tinggal berdampingan dengan kelompok makhluk lain ya. Padahal sama monster itu enggak, dari mereka tuh enggak semua jahat gitu. enggak jahat ya kalau manusia ya kan. Manusia aja sendiri yang terlalu takut dan ya nggak mungkin bilangnya dan gitu cuy. Dan pertemuan itu nggak sengaja ya, dimana ada seorang penyihir yang menemukan di mana tanah semua tempat tinggal manusia. Jadi dia nggak dari dunia lain, nggak beda dunia dan dimensi gitu ya. Jadi ini satu dimensi di dunia dan manusia tinggal di wilayah ini, dan para monster di wilayah ini. Ada penyihir, ada golem, ada segala macam monster gitu ya, kayak di Sekai gitu cuy. Jadi penyihir itu nemu tanah yang ditinggali oleh manusia, dan manusia sungguh kayak rasis gitu cuy, bagian bertarung gitu cuy. Kan manusia sendiri tuh itu apa namanya, nggak mau hidup berdampingan dan merasa dia ngomong ih monster gitu. Jadi kayak rasis gitu lah, kayak karena itu nggak mau hidup berdampingan lah manusianya itu sendiri. Jadinya perang dia kan ya antara apa namanya tuh ras monster sama ras manusia. Jadi kan manusia ya kalah cuy. Manusia di sini tuh nggak high teknologi gitu, jadi kayak pakai sederhana gitu ya. Kalau pakai sederhana itu kalah, tapi kalau kita pakai high teknologi pasti kita yang menang cuy. Jadi kita lanjut lagi ya kak, dari gua kemudian berdampingan. Jadi di sini manusia dijadikan budak dan makanan bagi para monster, karena manusia di sini tuh kalau dimakan tuh di anime itu enak gitu cuy. Dimana di anime ini akan menceritakan perjalanan tentang Somali dan ayah angkatnya yaitu Golem. Jadi Somali ini punya ayah angkat yaitu Golem, dimana dia ketemunya tuh di hutan yang dijaga Golem. Di mana situ dia tuh dijual oleh budak ya, dijual budak, dan keretanya tuh hancur lah gitu, dan semua itu selamat dan itu ke Golem, dan dia asal sebut dan dia menyebut Golem itu ayahnya, dan Golem itu dia nyari ayah aslinya gitu ya kan, nyari ayah dari Somali gitu cuy. Dari sini itu anime ini itu mungkin sedikit spoiler dari sinopsis dari season 1 episode beberapa menit episode satunya gitu cuy. Itu episode 1 tapi beberapa menit, dan ini udah keluar animenya, udah keluar semua. Di sini anime ini akan menceritakan tentang perasaan kedekatan ya antara
ayah dan anak gitu yang bikin dari yang dan kalian tuh bikin dakdikduk gitu cuy. Ya itu sih keren banget sih ini anime. Feelnya tuh dapat banget dan gua golongkan ini sebagai anime yang ceritanya lumayan berat jadi menu utama gitu ya kan, menu utama ya kan. Dan selanjutnya nomor 4 ada Dorohemo ya kan. Dorohedoro dan ini udah keluar ya. Tadi Somali udah keluar semua episodenya dan Dorohedoro udah keluar semua. Jadi anime bergenre action, komedi, horor dan gore ya menurut gua. Di sini menceritakan tentang Kaiman yang disihir kepalanya oleh penyihir yang menjadi kuat di antara manusia lainnya, karena literally dia kepalanya diganti jadi kayak kadal sih, kayak kadal apa ya, kayak buaya apa gitu sih, kayak buaya lah itu, kayak reptil apa ya itu. Dan keadaan dunia di anime ini ada dunia hall dan dunia penyihir ya. Juga cerita ini tentang dunia dari anime ini dulu ya. Jadi para penyihir datang ke dunia hall untuk meningkatkan kemampuan sihirnya, yang artinya datang cuman buat ngacau orang doang, ngetes sihirnya doang lah, ngesihir, ngetes sihir ya kan. Dan orang-orang dari hall itu manusia biasa ya. Di situ persamaan antara penyihir dan orang-orang dari dunia hall bertarung, dan Kaiman di sini bekerja sebagai pemburu penyihir dan membantu dokter di rumah sakit khusus akibat pertarungan dari penyihir dan hall. Konflik di sini juga cukup intens ya, dan karakternya itu cukup bagus dan membuat setiap konfliknya itu hidup gitu cuy di antara. Jadi konfliknya yang paling dapet tuh antara Kaiman dan Nikaido, yang menurut gua lebih berasa di Dorohedoro di season 1-nya ini. Dan apakah ada season 2 nya kita nggak tahu, dan gue nunggu banget ini season 2 nya ya kan. Dan si gue bukan sedikit episode 1-nya ya kan. Jadi si ini Kaiman ini dia kehilangan ingatannya pas disihir gitu cuy, disihir sama penyihir. Jadi sini itu kayak gitu. Jadi gimana kan pertarungan si sebelah pihak, satu pihak kan penyihir kan pakai sihir ya, dan si Hall di dunia, orang-orang dari dunia itu manusia biasa dan gimana dia lawan cara penyihir. Jadi dunia Hall itu dia dipakai seni bela diri dan lawannya itu pakai sihir, satu pakai sihir dan juga itu ya pakai seni bela diri juga, itu pakai buku hantam juga ya bisa ya. Jadi sini keren banget ya. Untungnya sih ada Kaiman, dan sini ada dokter kayak eksperimen dari dunia aku saja. Ada dokter di anime ini tuh, ada dokter yang meneliti para penyihir, jadi dia meneliti sihirnya gitu. Jadi dia udah bisa lagi tuh di anime ini ada bikin Frankenstein, ada apa gitu, udah bisa bikin gate ke atau pintu ke dunia penyihir ini cuy. Dia mah yang bisa masuk itu di dunia hall itu dari dalam dunia penyihir itu adalah penyihir itu doang cuy. Jadi dia penyihir itu bisa bikin pintu pakai sihir dia, dan dia bisa bolak-balik gitu cuy, bolak-balik ke dunia hall dan dunia penyihir. Dan orang dunia hall nggak bisa masuk ke dunia penyihir, cuman dengan bantuan dokter ini jadi bisa gitu. Jadi pakai alat ya, jadi dia bikin alat, orang dunia hall pakai dokter itu dia bikin alat dengan ngumpulin daging-daging dari para penyihir ya. Jadi pakai sihir gitu cuy. Jadi akhirnya bisa gitu orang dunia hall masuk ke dunia penyihir. Dan gimana kan petualangan di antara Kaiman dan Nikaido di dunia para penyihir ya kan, ya pasti akan dibantai ya. Jadi dia masuk ke kandang musuh ya. Jadi itu anime rekomendasi dari gua ya kan. Ada Kaguya sama Love is War, ada Princess Connect ya kan, ada Somali Tomori no Kami-sama, dan ada Dorohedoro. Jadi ada 4 anime rekomendasi mungkin kali ini ya kan. Dan semoga bermanfaat ya. Mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep respect and have a good night. Menurut sekian Malaysia. Bye bye.